やったぜ。今から私のものにしてやろう。私の部屋で語ろう。二人きりでな。何がどうなってるんだ。Ohayo konnichiwa konbanwa kocoker. Selamat datang di channel Abang Nime. Gimana nih kabarnya? Sehat gak? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya guys ya. Di video kali ini gue akan ngebahas alur cerita dari anime Akame ga Kill. Anime Akame ga Kill ini mengisahkan 3 orang pemuda desa yang bernama Iyasu, Sayo, dan Tatsumi yang harus merantau ke ibu kota untuk mensejahterakan desanya. Namun di tengah perjalanan mereka bertiga ini terpisah karena tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekelompok bandit. Dan dari sini alur cerita akan berfokus kepada karakter bernama Tatsumi yang memiliki sifat keadilan yang sangat tinggi. Hingga pada suatu hari Tatsumi ini mengetahui kebusukan ibu kota yang merubah pandangan Tatsumi selama ini kepada ibu kota. Genre dari anime Akame ga Kill ini adalah action, adventure, dan juga fantasi. Tayang perdana pada 7 Juli 2014 yang berating 7,82. Dan anime Akame ga Kill ini disetujui oleh studio White Fox yang menstudui juga anime Steins Gate, Re:Zero, Goblin Slayer, dan anime lainnya. Dan ya, itu dia profil singkat dari anime Akame ga Kill. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja lah kita ke videonya mamang. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Tatsumi yang baru saja sampai ke ibu kota dan berniat untuk menjadi seorang tentara. Namun sayangnya nasib baik ini tidak berpihak kepada Babang Tatsumi guys. Sudah ditolak menjadi tentara karena tidak memiliki orang dalam. Ditambah Tatsumi ini kena tipu oleh wanita yang memiliki semangka yang sangat empuk dan tentunya sangat super duper sugoi dekai. Dan karena hal tersebut kini Tatsumi tidak memiliki uang lagi untuk menginap dan dengan terpaksa Tatsumi pun harus tidur di pinggir jalan seorang diri. Namun baru saja Babang Tatsumi ini memejamkan matanya, tiba-tiba saja Babang Tatsumi ini dihampiri oleh seorang gadis bangsawan yang sangat baik hati. Di sini gadis bangsawan yang kita panggil saja Arya ini berniat untuk mengajak Tatsumi untuk pergi ke rumahnya. Tatsumi yang melihat betapa baik hati dan kawainya Arya ini tanpa ragu sedikit pun mengiyakan ajakan Arya. Oke, seperti biasa guys, gua akan jelasin latar belakang tentang Babang Tatsumi ini guys ya. Babang Tatsumi ini beserta Iyasu dan juga Sayo diutus oleh desanya untuk mengadu nasib ke ibu kota dengan tujuan jika suatu saat nanti Tatsumi dan kawan-kawan ini sukses, Tatsumi dan kawan-kawan diharapkan bisa mensejahterakan desanya yang kini tengah menghadapi krisis ekonomi karena pajak yang ditetapkan oleh raja ini sangatlah tinggi. Nah, setelah mengetahui latar belakang dari Babang Tatsumi, sekarang mari kita balik ke ceritanya guys. Hari demi hari pun Tatsumi lalui menjadi penjaga dari Arya. Nah, dari sinilah Tatsumi tahu sedikit aib dari ibu kota ini. Ingat guys, baru secuil ya guys ya, yang mana kini tahta raja dipegang oleh seorang anak kecil karena orang tua si anak ini meninggal karena kecelakaan. Sehingga otomatis tahta raja pun diturunkan kepada anak tersebut. Namun masalahnya bukan di sini guys. Raja bocil ini yang tentunya sangat minim pengetahuan tentang mengelola negara dijadikan boneka oleh sang menteri bernama Hones yang sangat kejam dan juga picik. Ditambah di dalam ibu kota ini ada sebuah kelompok pemberontak yang menamai dirinya sebagai Negrite. Nah, rumornya kelompok Negrite ini hanya menyerang para bangsawan dan mengambil harta-harta mereka. Dan sesuai namanya, kelompok Negrite ini selalu beraksi pada saat tengah malam. Tatsumi yang mendengar hal tersebut pada awalnya tidak terlalu menghiraukan rumor itu. Hingga saat di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba saja
Yap, kediaman Arya ini diserang oleh sekelompok anggota Necret secara barbar. Tatsumi yang melihat kejadian ini tentunya tidak tinggal diam dan langsung melindungi Arya. Sehingga pertarungan Tatsumi melawan salah satu anggota Necret ini pun tak bisa dihindari. Nah, di tengah pertarungan Tatsumi melawan salah satu member Necret, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sesosok wanita yang memiliki semangka Super Sugoi Dekai ini melerai pertarungan Tatsumi. Nah, di sini wanita ini mengajak Tatsumi untuk bergabung dengan anggota Necret dan memberitahu semua sisi gelap dari ibu kota. Namun, Tatsumi yang sudah termakan rumor ini menolak hal tersebut dan tidak mempercayai seluruh perkataan wanita yang memiliki semangka yang Super Sugoi Dekai ini. Hingga ketika wanita yang memiliki semangka yang sangat Super Sugoi Dekai ini membuka isi gudang milik Arya. Yap, kita diperlihatkan Sayo dan Yasu yang sudah dijebak terlebih dahulu oleh Arya, yang ternyata di balik paras kawainya ini Arya adalah seorang psikopat. So, jadi gini guys, Yasu dan Sayo ini sudah disiksa oleh Arya terlebih dahulu dengan alasan ya karena hobi Arya saja guys, yang suka memungut pengemis atau orang-orang rantau dari desa di pinggir jalan dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan, padahal mah diberikan combo dewa oleh Arya. Dan dari sinilah mata Tatsumi ini terbuka tentang betapa bobroknya sistem ibu kota ini, yang mana di ibu kota ini menganut sebuah sistem orang kaya dan berpangkat bisa melakukan segalanya, sedangkan orang miskin hanya bisa diam dan pasrah diinjak-injak oleh si kaya. Kalau ada yang nanya, kan gampang bang, tinggal lapor polisi aja. Ya gimana guys ya, rajanya aja masih bocil gitu dan dijadikan boneka oleh menteri yang serakah. Gimana mau lapor polisi coba? Nah, penjelasan Necret sendiri, ya memang benar guys, Necret ini merupakan kelompok pemberontak. Akan tetapi kata pemberontak di sini memiliki artian lain ya guys ya, yang mana kelompok Necret ini memiliki tujuan untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang terlalu berat sebelah. Dalam artian Necret ini adalah pemberontak yang memperjuangkan keadilan rakyat. Nah, selain para anggota inti Necret yang ada di foto ini, Necret juga mempunyai cabang yang disebut dengan Tentara Revolusioner, yang mana para anggota Tentara Revolusioner ini adalah orang-orang yang sudah muak dengan sistem pemerintahan yang sangat berat sebelah. Dari jenderal yang sudah muak dengan tidak adanya keadilan, sampai rakyat yang sudah muak karena selalu ditindas. Dan mereka semua itu tergabung dalam Tentara Revolusioner. Tapi bang, kalau Necret ini adalah kelompok pembela kebenaran, kenapa bisa dicap sebagai pemberontak? Ya bisalah kocokers, orang-orang berpangkat yang merasa terancam akan kehadiran Necret, mereka mencuci otak rakyatnya dan menyebarkan isu bahwa Necret ini adalah sekumpulan pemberontak yang selalu menyerang para bangsawan dan petinggi negara. Ya, mungkin itu dia gambaran dari betapa gelapnya ibu kota serta kelompok Necret yang dicap oleh pemerintah sebagai pemberontak. Dan sekarang mari kita lanjutkan alur ceritanya guys. Tatsumi yang mengetahui temannya ini sudah pergi ke isekai karena ulah Arya tentunya tidak tinggal diam, hingga kita diperlihatkan setelah melobikan Arya, pada akhirnya Babang Tatsumi pun memutuskan untuk join dengan kelompok Necret. Oh iya, gue hampir lupa guys untuk memperkenalkan para member Necret. Yang pertama, wanita yang bertarung dengan Tatsumi ini adalah Akame. Dan yang kedua, wanita yang memiliki semangka Super Sugoi Dekai ini bernama Leone. Dan yang ketiga, wanita berkacamata ini bernama Sele. Tapi jangan tertipu dengan sikap kalemnya guys ya. Kalem-kalem gini Sele adalah seorang yandere. Oke lanjut. Lalu Loli ini bernama Main. Nah kali ini pria berambut hijau ini bernama Labok. Fun fact aja tentang Labok guys, Labok ini memiliki seiyu yang sama dengan Babang Sora di anime No Game No Life. Selain itu juga, sifat mereka ini gak beda jauh lah, sama-sama pinter, kocak, dan pengocok handal. Nah kalau cowok yang berbadan kekar ini bernama Bulat. Dan Bulat ini adalah seorang penyuka batang. Aduh.
Oke, lanjut. Dan terakhir, pemimpin dari Necret sekaligus mantan jenderal besar di kerajaan bernama Najenda. Oh iya guys, masing-masing anggota Necret ini memegang satu senjata kekaisaran atau yang kita sebut saja Tengu. Lalu apa sih bang senjata Tengu itu? Ya biar mudah diingat ya guys ya, Tengu itu adalah senjata pay to win lah kalau di dalam game. Pokoknya OP parah lah ini senjata dibandingkan senjata lainnya. Contohnya itu pedang milik Akame yang kalau musuhnya ini terkena goresan sedikit saja, maka dapat dipastikan musuhnya ini akan auto berada di isekai. Senjata Tengu sendiri dibuat pada zaman Kaisar pertama untuk mempertahankan kejayaan kerajaannya. Senjata Tengu ini sendiri dibuat dari material-material yang didapatkan dari monster-monster kelas bahaya sampai artefak-artefak yang teramat langka. Tidak sampai situ saja, untuk memaksimalkan kekuatan dari senjata Tengu, Kaisar pertama ini memanggil para ahli bela diri hingga ahli sihir di seluruh dunia. Dan dari situlah tercipta 48 senjata Tengu yang dimiliki Kaisar saat itu. Namun seiring berjalannya waktu dan peperangan yang terjadi, setengah dari total senjata ini hilang dan sisanya menyebar luas ke seluruh benua. Oke, sekarang kita baliklah ke ceritanya. Singkat cerita, misi pertama Tatsumi sebagai anggota Necret ini pun tiba, di mana Necret ini memiliki permintaan dari seseorang untuk melobikan orang bernama Ogre yang merupakan pemimpin regu tentara yang korup serta gamal yang seorang pedagang minyak penyuka pok duniawi. Di dalam misi ini Necret menugaskan 3 membernya yaitu Leone, Akame, dan juga Tatsumi, yang mana mereka dibagi menjadi 2 regu yang berisi Leone dan Akame yang akan melobikan gamal, sedangkan Tatsumi sang member baru ini akan melobikan tentara korup seorang diri. Leone dan Akame yang sudah berpengalaman dalam hal ini tentunya tidak kesulitan melobikan gamal sang om-om penyuka pok. Akan tetapi yang buat kita semua terkejut adalah Babang Tatsumi. Dengan tekad yang besar dan bulat tetapi tidak menonjol untuk membalaskan kematian kedua temannya Yasu dan juga Sayo yang meninggal karena ketidakadilan dan kekejaman ibu kota, yang mana kini kita diperlihatkan Tatsumi yang berbadan jauh lebih kecil ini bisa membuat Ogre, tentara korup berbadan berkali-kali lipat lebih besar dari Tatsumi, berhasil dikalahkannya dengan mudah. Lalu scene pun berganti ke esokan harinya. Baru saja Babang Tatsumi ini menarik nafas karena berhasil melobihkan pemimpin tentara korup, tiba-tiba saja markas mereka ini disergap oleh sekelompok bandit, yang mana tujuan bandit-bandit ini adalah untuk menjual informasi tentang markas Necret kepada pemerintah. Namun para bandit-bandit ini bukanlah tandingan bagi para member dari Necret. Dengan senjata Tengu di tangan, puluhan bahkan hingga ratusan bandit ini dapat dilobikan dengan mudahnya oleh para member Necret ini. Singkat cerita, misi demi misi pun telah Babang Tatsumi lewati bersama para anggota Necret. Dari membunuh kenalan Menteri Honest yang korup dan suka berpok-pok ria dengan wanita yang ia culik dan perjualbelikan, hingga bertarung dengan master bela diri Kokenji. Babang Tatsumi yang memang notabene-nya ini sangat ahli dalam ilmu berpedang dan dibantu oleh para anggota Necret lainnya pun pada akhirnya dengan mudah bisa melobikan mereka semua. Dengan terbunuhnya para petinggi-petinggi korup tidak membuat ibu kota ini aman. Di tempat lain kini kita diperlihatkan seorang pria pengguna senjata Tengu yang biasa dikenal dengan sebutan Jang Sang Penjagal. Nah, seperti biasa kita bahas dulu latar belakang dari si Zhang ini ya guys ya. Dulu Zhang adalah seorang algojo yang biasa memisahkan kepala seseorang. Namun ketika tahta raja diduduki oleh raja bocil, orang-orang yang akan dieksekusi Zhang ini semakin hari semakin banyak. Yang mau tidak mau, Zhang harus memisahkan kepala mereka dengan dibarengi teriakan-teriakan orang yang memohon untuk hidup. Dan dari sinilah psikis Zhang ini kena dan menjadi seorang psikopat. Najenda yang menerima laporan dari anak buahnya pun meminta kepada seluruh anggota Necret untuk mengirim si Zhang ini ke isekai. Para anggota Necret yang mengetahui hal tersebut dengan gagah beraninya menerima pekerjaan ini. Hingga malam hari pun tiba. Kini kita diperlihatkan para anggota Necret yang dibagi menjadi per regu, yang regunya ini berisi 2 orang.
Nah, di saat mereka semua tengah mencari Zhang, tiba-tiba saja Tatsumi ini melihat Sayo yang menuntunnya ke suatu tempat. Akame yang ditugaskan satu regu dengan Tatsumi menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi yang melihat Sayo masih hidup pun sontak langsung memeluknya hingga kita diperlihatkan. サヨが怪しいおっさんに Yap, ternyata sesosok Sayo yang Babang Tatsumi lihat ini adalah Zhang yang menggunakan ilusi untuk memperdaya Tatsumi. Yang tentunya itu semua adalah kekuatan dari Tengu milik Zhang. Nah, selain bisa memanipulasi pikiran seseorang, Tengu milik Zhang ini bisa membaca pikiran serta bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Tatsumi yang melihat Zhang yang ada di hadapannya pun langsung menyerang Zhang dengan begitu cepat. Tapi ya karena kali ini lawan Tatsumi adalah pemegang senjata Tengu, Tatsumi pun harus rela dikombo dewa oleh si Zhang ini dan hampir saja Tatsumi pergi ke isekai menyusul teman-temannya kalau saja tidak ada Akame yang menolong Tatsumi. Nah, karena kedatangan Akame yang menolong Tatsumi, pada akhirnya Akame lah yang akan melawan Zhang. Di tengah-tengah pertarungan yang dahsyat ini, Zhang lagi dan lagi menggunakan ilusinya untuk memperdaya Akame dengan membuat Akame melihat sosok orang yang paling ia cintai. Namun karena Akame ini tahu bahwa ini semua adalah ilusi, pada akhirnya Akame pun tanpa ragu untuk menembas Zhang hingga Zhang pun auto masuk isekai. Di sisi lain, kini kita beralih kepada Regu Sele dan juga Main. Di saat mereka tengah berpatroli, tiba-tiba saja mereka dicegat oleh seseorang yang bernama Seryu dan senjata Tengunya yang merupakan binatang bernama Koro. Nah, Seryu ini merupakan murid dari Ogre yang dilobikan oleh Babang Tatsumi. Akan tetapi Seryu ini sangat berbeda loh guys dengan komandannya yang korup, yang mana Seryu merupakan wanita yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Tapi sayangnya Seryu ini termakan oleh omongan pemerintah dan menganggap bahwa Necret ini memang benar-benar kelompok pemberontak. Dan ya, karena dendam yang tinggi kepada Necret, pada akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Pada awalnya si Sele dan Main ini berada di atas awan ya guys ya, dan hampir saja mengirim Seryu ke isekai. Namun ketika Koro ini berubah menjadi bentuk terkuatnya, mereka berdua pun kewalahan dan Sele pun harus rela tusun karena dimakan oleh Koro. Di akhir hayatnya, Sele ini menggunakan sisa tenaganya untuk menyelamatkan Main dengan cara mengeluarkan efek cahaya di Tengunya, sehingga dengan pengorbanan Sele ini, Main pun berhasil melarikan diri. Setibanya di markas Necret, Main pun mengatakan kepada teman-temannya bahwa kini Sele sudah berada di isekai. Para anggota Necret lain yang mendengar kabar mengejutkan ini tentunya auto terpukul, terutama Babang Tatsumi kita ini. Karena ya bisa dibilang Babang Tatsumi ini sudah cukup dekatlah dengan Sele. Babang Tatsumi yang mengetahui betapa lemah dirinya pada akhirnya meminta Bulat yang gagah perkasa atas bawah ini sekaligus penyuka batang untuk melatih dirinya. Hingga kita diperlihatkan, Oi oi, gokai sarechimau daro. Nah. Salah guys, maksud gua hingga kita diperlihatkan Babang Tatsumi yang sedikit demi sedikit mulai mengupgrade kondisi fisiknya dan mentalnya. Lalu scene pun dipindahkan kepada sesosok wanita yang mantap jiwa raga yang tentunya memiliki paras yang kawaii berbodi aduhai dan semangka yang gak usah ditanya lah betapa sugedekainya semangka milik wanita yang bernama Esdet ini. Yang mana kini kita diperlihatkan Esdet yang berhasil dengan mudahnya menguasai suku bagian utara yang dipimpin oleh seorang pangeran bernama Uma Saika, yang dikenal dengan pangeran yang belum pernah dikalahkan sama sekali. Akan tetapi di mata Esdet ini gelar hanyalah sebatas nama saja. Dan benar saja, Uma Saika yang terkenal dengan belum dikalahkan sama sekali pun dapat dijadikan budak oleh Mbak Esdet ini. Seperti biasa, kalau ada karakter penting pasti akan kita bahas terlebih dahulu ya guys ya, agar kalian lebih mengenal dan gak bingung gitu dengan si karakter ini.
Jadi, Esdet ini merupakan seorang wanita yang besar di luar ibu kota, lebih tepatnya di suatu suku yang tinggal di daerah yang bersalju. Yang mana Esdet kecil ini sudah dididik untuk berburu dan ditanamkan ideologi yang berbunyi sekuat apapun kalian, jika kalian mati di pertempuran, maka kalian akan dianggap lemah. Nah, pada suatu hari, sepulang Esdet berburu ini tiba-tiba saja desanya diserang hingga menewaskan ayahnya. Nah, setelah kejadian tersebut, Esdet kecil terus berburu seorang diri hingga tak ada lagi hewan yang tersisa. Nah, sejak saat itu Esdet pun mengadu nasib ke ibu kota, dan karena terlalu OP-nya Esdet pun menjadi seorang jenderal yang saat itu berpartner dengan Najenda sebelum Najenda bergabung ke dalam organisasi Knight Rider. Dan fun fact aja nih guys ya, satu-satunya hal yang ditakutkan Najenda adalah kekuatan es dari si Esdet ini. Oke, itu dia profil singkat tentang Esdet. Sekarang mari kita balik ke alur ceritanya guys. Sepulangnya Esdet menaklukkan suku utara, Esdet pun langsung disambut baik oleh Raja Bocil dan juga Hones. Di sini Esdet diberikan sebuah imbalan emas yang tentunya tidak main-main guys. Namun Esdet tidak mau menerima hal tersebut dan lebih memilih untuk dicarikan calon pacar saja. Dengan persyaratan yang intinya itu pria itu harus berasal dari luar ibu kota, bisa bela diri, polos, lebih muda dari Esdet dan memiliki senyum yang tulus. Hones dan Raja Bocil yang bilang hal tersebut tentunya menyanggupi permintaan dari Esdet ini ya guys ya. Ya walaupun agak sedikit kaget lah gitu mendengar jenderal yang begitu OP ini meminta seorang laki-laki. Oh iya, Esdet ini memiliki 3 pengawal pribadi yang bernama Liver, Deidara, dan juga Nyau. Yang tentunya kekuatan mereka ini tidak dapat kita remehkan. Di sisi lain, Knight Rider ini mendapatkan sebuah misi untuk mengawal seseorang yang penting yang rumornya ini akan diburu oleh Esdet dan juga pasukannya. Di sini Najenda pun menugaskan Bulat dan juga Tatsumi untuk mengawal orang penting itu. Sesampainya di TKP, Tatsumi ini langsung disambut oleh Deidara, salah satu anak buah Esdet. Dan ya, pertarungan pun tak bisa dielakkan lagi. Tatsumi yang sudah mengupgrade skillnya ini masih lemah di hadapan Deidara. Akan tetapi untungnya ada Bulat yang mengcover Tatsumi sehingga Deidara ini pun berhasil dilobikan oleh Bulat. Akan tetapi alangkah terkejutnya Bulat saat mengetahui bahwa Liver ini adalah mantan komandannya dulu saat masih menjadi seorang prajurit. Jadi Bulat itu dulunya seorang prajurit yang sangat ditakuti bersama dengan Liver guys. Namun karena suatu hal Liver ini ditangkap dan dihasut oleh Esdet untuk menjadi pengawal pribadinya dengan iming-iming akan diberikan kekuatan dan jabatan yang cukup menjanjikan. Karena Liver ini haus akan hal tersebut, pada akhirnya Liver pun mengiyakan ajakan dari Esdet dan menjadi pengawalnya. Bulat yang mengetahui mantan komandannya ini berkhianat tentunya sangat merasa kecewa sehingga terjadilah pertempuran hebat di antara mereka berdua. Yang pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Bulat, namun Bulat ini harus rela terkena serangan yang cukup fatal dari Liver. Bulat yang mengetahui umurnya tidak akan panjang lagi menyerahkan Tengu Jirah miliknya yang bernama Inquisio. Dengan rasa sedih yang sangat mendalam dan dengan terpaksa Tatsumi pun menerima Inquisio ini hingga kita diperlihatkan ya, dengan senjata Tengu yang cukup overpower ini, dengan mudahnya Tatsumi mengalahkan Nyau sekaligus berjanji kepada Bulat bahwa suatu saat nanti ia pasti akan melampaui Bulat. Hari demi hari memang Tatsumi lewati dengan latihan yang lebih keras lagi. Setelah latihan seharian, Tatsumi pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke toko buku milik Labok yang di sana sudah ada Leone. Di sini Labok memberi info kepada Tatsumi tentang sayembara yang tengah diadakan Esdet dengan hadiah yang cukup lumayan lah. Tatsumi mendengar kata hadiah ini pun langsung mengikuti sayembara tersebut karena teringat dengan warga desa Tatsumi yang perlu Tatsumi kirimi uang. Oh ya guys, gue hampir lupa. Esdet yang mengetahui bahwa pengawalnya gugur semua pada akhirnya merekrut pengawal baru lagi yang diberi nama Yeager. Dan nama-nama pengawal tersebut adalah yang pertama itu adalah Wave dengan Tengu mirip seperti Tatsumi namun versi lebih up-nya lagi lah. Yang kedua Seryu, yang ketiga Dr. Stylish, yang keempat Boss, yang kelima ini Kurome yang merupakan adik dari Akame, yang keenam adalah Ran.
Sedikit penjelasan tentang Kurome. Dulunya Kurome dan Akame ini merupakan kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Dan bisa dibilang Kurome dan Akame ini adalah duo maut yang tak bisa dikalahkan juga. Namun karena Akame semakin lama semakin tahu tentang kebusukan ibu kota, pada akhirnya Akame pun pindah haluan untuk pergi ke Night Ride, sedangkan adiknya Kurome tetap pada pendiriannya untuk tinggal menjadi budak ibu kota. Dan dari situlah rasa cinta antara mereka berdua ini berganti menjadi rasa ingin membunuh satu sama lain. Oke, kita balik ke ceritanya guys. Kini kita diperlihatkan Tatsumi yang tengah mengikuti sayembara. Esdet yang melihat Tatsumi ini sebagai tipenya pun mulai memperhatikan Tatsumi hingga kita diperlihatkan Shouja Tatsumi! Yatta ze! Yap, Esdet yang melihat senyuman polos dari Tatsumi ini pun auto jatuh hati kepada Babang Tatsumi. Tatsumi yang kini ditawan oleh Esdet dan mengetahui bahwa Esdet kini tengah jatuh hati kepada Babang Tatsumi, mencoba merayu Esdet agar berpindah haluan ke Night Ride. Namun sebucin-bucinnya Esdet, jiwa Esdet ini masih seorang jenderal lah, sehingga rayuan apapun yang dilontarkan Tatsumi sama sekali tidak berpengaruh kepada Esdet. Hari demi hari pun Babang Tatsumi lewati menjadi bucinan Esdet. Sekaligus di sini Tatsumi bisa melihat betapa overpowernya kelompok Jaeger ini guys ya. Sama seperti Night Ride, masing-masing anggota Jaeger ini memiliki sebuah senjata Tengu. Singkat cerita, kesempatan kabur Tatsumi ini pun tiba. Ya walaupun harus menerima luka cukup berat yang Tatsumi dapatkan dari wave dalam bentuk jirahnya, namun pada akhirnya Tatsumi ini pun berhasil kabur berkat Leone yang menyelamatkan Tatsumi. Akan tetapi Dr. Stelis yang sudah menaruh curiga kepada Tatsumi sedari awal mengikuti Tatsumi diam-diam bersama dengan pasukannya. Hingga mereka tiba di markas persembunyian Night Ride dan berencana untuk menyerang markas Night Ride ini secara diam-diam. Lalu scene pun berganti kepada Leone yang akan mandi di malam hari. Namun tiba-tiba saja Yarimashita, Stylish sama. ya, markas Night Ride ini pada akhirnya diserang oleh para pasukan dari Stylish. Karena persiapan yang kurang, para member Night Ride ini cukup kewalahan dengan pasukan Stylish yang begitu banyak. Hingga tiba-tiba saja Najenda datang dengan menunggangi ikan pari-pari raksasa dan membawa dua member baru yang diketahui bernama Chelsea dan juga Susanoo. Sebenarnya Susanoo ini bukan manusia sih guys, melainkan Susanoo ini merupakan senjata Tengu yang diciptakan oleh Kaisar yang didesain sebagai pengawal pribadi Kaisar. Nah, karena kedatangan dua member baru Night Ride ini, pada akhirnya Night Ride pun berhasil membalikkan keadaan dan Stelis yang melakukan ulti jadi Titan pun berhasil dikirimkan ke Isekai. Di sisi lain, Esdet yang mengetahui Stelis ini sudah berada di Isekai karena ulah Night Ride ditambah laki-laki yang ia sayangi kabur, tentunya merasa sangat marah dan berniat untuk menanggapi secara serius kelompok Night Ride ini. Oh ya guys, di sini Esdet belum mengetahui ya guys ya bahwa Tatsumi ini adalah salah satu anggota dari kelompok Night Ride. Oke, lanjut. Esdet pun membagi kelompoknya menjadi dua regu. Regu yang pertama ini beranggotakan Kurome, Boss dan juga Wave. Sedangkan regu kedua berisikan Esdet, Seryu dan juga Ran. Nah, di saat regu pertama ini tengah menyusuri tebing, tiba-tiba saja yap, regu pertama ini disergap oleh kelompok Night Ride dan di sini pula lah pertemuan pertama Akame dan adiknya Kurome. Di sini dapat kita ketahui bahwa senjata Tengu milik Kurome ini memiliki sebuah kekuatan untuk menjadikan tubuh orang yang sudah meninggal menjadi bonekanya. Ya, mirip-mirip Edo Tensei lah di anime Naruto Shippuden. Karena dua kubu ini sudah saling berhadapan, maka peperangan antara kubu pun tak bisa dihindari lagi. Singkat cerita, setelah peperangan ini terjadi cukup lama, dapat dilihat bahwa kini Night Ride lah yang berada di atas awan melawan Boss dan juga Kurome serta para bonekanya. Dan peperangan ini ditutup dengan Boss yang meledakkan senjata Tengunya hingga terjadilah ledakan luar biasa.
Tapi tenang saja guys, para anggota Necret ini masih pada hidup kok. Oke, balik ke bos guys. Sedikit gambaran aja tentang bos. Jadi dulunya bos ini bergabung dalam tentara pembakar yang sudah banyak membakar desa-desa yang terserang penyakit. Yang tentunya bos ini tidak pandang bulu dalam menyate warga-warga di sana. Mau loli ke, mau milf ke, onechan ke, semuanya disate oleh bos tanpa sisa. Namun dibalik itu semua sebenarnya bos ini adalah orang yang baik loh guys. Bos ini memiliki sifat penyayang dan sangat peduli sekali dengan anggota Jaeger yang lain. Sedikit fun fact aja guys, kalau bos ini gini-gini itu mempunyai istri yang mantap jiwa raga dan seorang anak yang kawaii loh. Sedangkan kalian masih melakukan ritual dengan tangan. Lanjut, di saat bos ini tengah tertatih-tatih karena efek ledakan yang ia buat, tiba-tiba saja bot menemukan seorang anak kecil yang kakinya terluka dan sepertinya tersesat di dalam hutan. Bos yang memiliki hati yang lembut ini tentunya tidak tega membiarkan anak kecil ini terluka di tengah hutan dan berniat untuk menolongnya. Namun ketika bos ini menolongnya, kita diperlihatkan 治らないんだ。 Yap, ternyata sesosok loli ini adalah Chelsea yang menyamar. Dan tragisnya lagi adalah sesosok loli yang tadi kita lihat itu merupakan loli yang menjadi korban akibat pembakaran dari Bolts. Dan di akhir hayatnya, bos ini mengingat kebersamaannya dengan para anggota Jaeger yang lain serta anak dan istrinya. Fun fact aja tentang Chelsea guys ya, dimana Chelsea ini merupakan pemegang senjata Tengu yang mempunyai skill untuk merubah dirinya sendiri menjadi benda, binatang, dan juga gender sesuka hati. Oke, lanjut. Setelah berhasil melobikan bos, Chelsea pun berniat untuk melobikan Kurome, adik dari Akame, dengan cara Chelsea ini merubah dirinya menjadi Balls. Dan saat ada kesempatan, Chelsea pun langsung tapi tidak semudah itu Kocokers. Meskipun Chelsea ini sudah menyerang titik vital Kurome, namun karena Kurome ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lainnya, pada akhirnya Kurome pun mengeluarkan ultinya. Dan dengan sisa tenaga yang Kurome miliki, ia mengeluarkan sisa-sisa bonekanya untuk melobikan Chelsea. Chelsea yang bukan tipe petarung ini tentunya langsung melarikan diri. Namun naasnya Chelsea tertangkap hingga kita diperlihatkan Chelsea pun dijadikan sate oleh Kurome. Tatsumi yang melihat kejadian ini semakin terkena mental lah dan ingin segera mengakhiri perang ini. Namun apa daya, meratapi kepergian Chelsea bukanlah hal yang dapat membuat Tatsumi menjadi kuat. Sehingga ia terus berlatih, yang kali ini Tatsumi dimentori oleh Susanoo. Hari demi hari pun berganti. Di sini anggota Necret yang tersisa berencana untuk melobikan seorang pendeta gadungan yang membuka sekte sesat. Namun untuk melobikan pendeta gadungan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Yang mana pendeta ini itu dilindungi oleh pemerintah dan tentunya ada esdet serta para Jaeger, ditambah 4 pengawal pendeta yang tentunya kekuatan mereka ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Yang mana 4 pengawal pendeta ini memiliki kekuatan setara dengan para pemegang senjata Tengu, meskipun mereka ini tidak memegang senjata tersebut. Namun dengan kepintaran Labok, ketangguhan Akame, serta kerjasama dari para anggota Necret, pada akhirnya mereka berhasil melobikan 3 dari 4 pengawal pendeta sekaligus melobikan sang pendeta itu. Di sisi lain, saat Tatsumi dan Men tengah menuju ke titik pertemuan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Seryu dan juga 1 pengawal pendeta yang masih tersisa. Men yang melihat adanya Seryu di depan matanya pun berniat untuk melawannya demi membalaskan kematian Sele. Sementara Babang Tatsumi akan melawan 1 pengawal pendeta yang masih tersisa. Singkat cerita, setelah Babang Tatsumi berhasil mengalahkan pengawal kawaii ini, kini
Kini kita beralih ke pertempuran hebat Main melawan Seryu. Dengan penuh amarah, Main ini mengeluarkan serangan bertubi-tubi kepada Seryu dan juga Koro, hingga pada akhirnya Seryu dan Koro pun berhasil main pojokan. Di akhir hayatnya, Seryu yang tubuhnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini mengaktifkan bom yang ada di dalam dirinya. Dan dalam 1 menit, bom yang ada di dalam tubuh Seryu ini akan meledak. Main yang sudah kehabisan tenaga tentunya sudah tidak kuat lagi menghindari bom tersebut hingga kita diperlihatkan Yap, untungnya saja kedatangan Babang Tatsumi ini di waktu yang pas sehingga Babang Tatsumi pun berhasil menyelamatkan Main. Nah, dari sinilah Main ini menaruh rasa kepada Babang Tatsumi tampan kita ini, guys. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Di sini pada akhirnya Necret berencana untuk mengakhiri perang ini dengan mencoba untuk menyerang kerajaan dari dalam. Najenda menugaskan Labok dan Tatsumi untuk misi penting ini. Tatsumi dan Labok tanpa banyak mengeluh pun langsung pergi melaksanakan tugas sucinya ini. Di tengah perjalanan, Labok menanyakan kepada Tatsumi mengenai apa yang akan dilakukan Tatsumi jika perang ini akan berakhir. Tatsumi yang dengan hal tersebut pun nampak kebingungan menjawab pertanyaan Labok. Nah, kalau Labok sendiri berencana untuk mengembangkan toko bukunya yang sudah ia rintis dari nol, dan setelah usahanya sukses, Labok akan menyatakan cintanya kepada Najenda. Karena ya memang Labok ini sudah menyukai Najenda dari dulu, dan salah satu alasan Labok masuk ke dalam Necret ini adalah demi selalu berada di sisi Najenda. Ketika mereka tengah asik mengobrol, mereka pun langsung disambut oleh orang dalam istana, dan diam-diam Necret ini sudah mengumpulkan para tentara revolusioner di dalam istana. Namun ketika mereka tiba di tempat pertemuan, ya, ternyata Labok dan Tatsumi ini sudah dijebak oleh wanita yang ya nggak kawaii dan nggak sugedika. Ya udahlah, skip. Oke, lanjut. Sehingga kini kita diperlihatkan Tatsumi dan Labok yang sudah terkepung oleh para prajurit, ditambah keberadaan anak dari Menteri Seraka bernama Sura serta seorang jenderal besar bernama Budo. Fun fact aja nih guys, kekuatan jenderal besar Budo ini sudah setara dengan Esdet. Sedangkan Sura sendiri memiliki sebuah Tengu yang cukup memiliki skill merepotkan, yaitu Tengu ini bisa berteleportasi dan dapat mengatur waktu. Yang oleh karena itu, untuk pertama kalinya Babang Tatsumi ini kalah dalam pertempuran, dan Labok sendiri meskipun berhasil melobikan Sura, namun dengan berat hati Labok harus menyusul rekan-rekannya ke dalam lobi. Dan oleh karena itu, harapan Labok untuk mengembangkan toko buku dan menyatakan cinta kepada Najenda pun harus ia pendam untuk selamanya. Singkat cerita, Esdet yang mengetahui pria idamannya ini ditangkap karena menjadi bagian Necret pun langsung menghampiri Tatsumi dan menawari Tatsumi untuk berpindah haluan ke sisinya. Sehingga semua kejahatan yang sudah Tatsumi lakukan ini akan langsung dihapuskan. Tatsumi yang mempunyai rasa keadilan yang tinggi ini tentunya menolak tawaran dari Esdet dan lebih memilih untuk dieksekusi saja. Esdet yang mendengar jawaban Tatsumi pun dengan muka marahnya mengatakan jika Tatsumi ingin dieksekusi, maka Esdet lah yang akan mengeksekusi Tatsumi sembari pergi meninggalkan Tatsumi. Singkat cerita, hari pengeksekusian Tatsumi pun tiba. Anggota Necret yang tersisa tentunya tidak tinggal diam mengetahui anggotanya ini akan dieksekusi. Namun membebaskan Tatsumi ini tidak semudah membalikan telapak tangan guys, yang mana anggota Necret ini harus berhadapan secara langsung dengan Jenderal Besar Budo serta Esdet. Dan dari pertempuran ini Tatsumi pun pada akhirnya berhasil dibebaskan, namun bayarannya ini tidaklah murah. Main dan Susanoo harus menjadi korban demi menyelamatkan Babang Tatsumi. Nah, ada yang menarik nih guys saat Main ini mau ke lobi, yang mana Main ini memberitahu Tatsumi tentang perasaannya dan setelah kepergian Main, kini anggota Necret yang tersisa hanyalah Leone, Akame, Tatsumi, dan Najenda saja.
Nah, di sini Najenda berencana untuk mengatur kembali tentang menyerang ibu kota. Yang mana dari diskusi ini terjadilah sebuah keputusan untuk menyerang ibu kota, namun dengan lebih barbar lagi guys. Dimana Najenda ini ikut melibatkan tentara revolusioner. Akan tetapi sehari sebelum perang besar dimulai, Akame mendapatkan sebuah pesan dari adiknya Kurome untuk menemuinya di sebuah gereja tempat mereka bertemu pertama kali. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu dan mulai agak-agak nostalgia lah dengan tentang masa lalu mereka. Saat mereka curcol bareng, pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Akame yang jauh berada di atas angin ini pada akhirnya memenangkan pertarungan tersebut dan mengirim adiknya ke isekai. Babang Tatsumi yang melihat ekspresi Akame yang biasanya kalem tetapi kini tengah bersedih meratapi adiknya yang ke isekai, langsung menenangkan Akame. Dan di sini kita bisa melihat sisi lain Akame yang biasanya kalem kini menangis bak anak kecil di pangkuan Babang Tatsumi. Hari esok pun tiba, kini kita diperlihatkan keadaan ibu kota yang sudah benar-benar kacau. Dari rakyat yang demo di mana-mana menuntut keadilan hingga perang saudara antara pihak Necret dan tentara ibu kota yang benar-benar sudah kacau tak terkendali. Di sisi lain, Raja Bocil yang sudah benar-benar dipengaruhi oleh Menteri Honest sangat murka kepada rakyat-rakyatnya yang tengah mengkudeta kedudukannya sebagai raja. Hingga kita diperlihatkan Yap, Raja Bocil ini mengeluarkan Tengu pertama yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki darah kerajaan saja. Yang mana Tengu ini berbentuk jirah raksasa dan tentunya memiliki kekuatan yang sangat besar. Di sini Tatsumi dan Weh pun berusaha untuk menghentikan tindakan bodoh Raja Bocil ini. Yang karena tindakannya ini setengah dari ibu kota benar-benar hancur diledakkan oleh si Raja Bocil. Singkat cerita, setelah melakukan pertarungan mati-matian, pada akhirnya Babang Tatsumi ini berhasil mengalahkan Tengu raksasa milik Raja Bocil ini. Akan tetapi karena Tengu ini terlalu besar, kerobohan Tengu ini hampir saja menimpa rakyat-rakyat yang ada di bawahnya. Babang Tatsumi yang sudah babak belur ini tentunya tidak tinggal diam saja dan mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menahan Tengu ini menghantam rakyat-rakyat tak berdosa. Sehingga karena usaha Babang Tatsumi ini, para rakyat berhasil diselamatkan namun tidak dengan diri Babang Tatsumi. Karena parahnya luka Babang Tatsumi yang didapatkan ketika menahan Tengu, akhirnya nyawa Babang Tatsumi pun terenggut. Esdet yang mengetahui Tatsumi ini sudah berada di isekai tentunya sangat terpukul dan melakukan pertarungan terakhir dengan Akame. Singkat cerita, dalam pertarungan yang sangat sengit ini, Esdet pun kalah dan di akhir hayatnya Esdet memilih untuk membekukan dirinya dengan Tatsumi dan melebur bersama. Di sisi lain, Leone yang mengajar Menteri Honest pun pada akhirnya berhasil melobikan Menteri Honest, namun dengan luka tembakan yang cukup parah di perutnya. Meskipun di dalam keadaan yang sekarat, Leone ini masih sempat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Akame karena kini tujuan Necret sudah tercapai dengan terbunuhnya semua orang yang dibalik layar kegelapan ibu kota. Dan setelah mengucapkan hal tersebut, Leone pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat yang sunyi dengan wajah tersenyum. Lalu gimana bang nasib Raja Bocil ini? Ya, Raja Bocil yang malang ini harus rela dieksekusi di depan umum sebagai akibat dari tindakannya. Dan di akhir scene kini kita diperlihatkan Akame izin pamit kepada Najenda untuk berkelana seorang diri dan akan memikul seluruh beban dari tindak kejahatan Necret yang sudah banyak melakukan pembunuhan. Secara kan tujuan Necret kini itu sudah tercapai, yang oleh karena itu Necret pun resmi dibubarkan. Sedangkan Najenda sendiri kini bertugas untuk menata kembali ibu kota yang sudah hancur akibat perang saudara. Nah, kalau nasib Vev dan Ran ini, ia menjadi seorang menteri di ibu kota menemani Najenda demi menjaga kedamaian ibu kota. Dan setelah semua kejahatan ibu kota berhasil dihapuskan, anime Akame ga Kill pun berakhir. Oke lah guys, itu dia soal cerita dari anime Akame ga Kill yang cukup
cukup panjang ya durasinya kalau dipikir-pikir. Tapi gak apa-apa guys, mau panjang, mau pendek, mau tahan lama, mau enggak, selagi Abang Nime yang bawainnya pasti seru lah ya. Dan di akhir kata, gue gak bosan-bosan buat ngingetin kepada kalian, jika kalian menyukai alur cerita kali ini atau tema-tema yang ada di channel Abang Nime ini, sabi banget untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ya guys ya. Bantu channel Abang Nime ini untuk terus berkembang. Thank you udah mampir, thank you banget yang udah subscribe. See you di next video, bye bye.